Yang pertama adalah pembukaan oleh MC sekaligus mewakili yayasan pengurus menyampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sempat hadir pada malam hari ini. Semoga kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini berjalan dengan baik dan tentunya mendapatkan keberkahan dari Allah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Qari'ah Ustadzah Nur Arifah Tahir SAG. Kemudian yang ketiga yaitu acara salat Mahallul Qiyam Maulid Barzanji dipimpin oleh Ustaz Muhammad Fahmi Mubarak STR SOS MTR SOS bersama Ustadzah Nur Arifah Tahir SAG. Kemudian yang keempat yaitu ceramah hikmah Maulid Nabi oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Andus Hamdan Yohanes MA PhD selaku Rektor UIN Alauddin Makassar. Yang kelima yaitu doa yang akan dipimpin oleh imam kita Al-Ustadz Muhammad Alwi Rusdiawan. Dan yang keenam yaitu penutup. Dan baiklah, marilah kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qari'ah Ustadzah Nur Arifah Tahir SAG. Dan kepada Al-Ustadzah, falyatafaddal masykur.
رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه. الله يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك أنت نور حبيبي يا محمد يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حولك صافي المبرد يرضنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية
وأشرف السورة البسمانية ومعادن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفائية وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus, Bapak Haji Supardi, dan seluruh pengurus dan jamaah Masjid Al-Istiqomah dan seluruh peserta acara Maulid yang sangat antusias pada malam ini. Saya sebenarnya tidak dalam kondisi fit, tetapi setelah saya tiba di sini, kondisi kesehatan saya membaik, ya agak meningkat kualitasnya. 3 sebabnya. Sebab yang pertama, momentum Maulid yang memang selalu menggugah silaturahim. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bersilaturahim dengan sahabat-sahabat terbaik saya di masjid ini. Ini hadir semua ini. Itu yang menggugah kesehatan. Dan yang ketiga yang lebih penting, saya sudah melihat bagiannya penceramah. Itu tertulis penceramah. Present. Ya, provided by Arjian Cafe. Jadi sudah ada. Saya belum lihat isinya, sudah begitu semangat. Jadi itu yang mengangkat derajat kesehatan saya. Hadirin, situasi sebenarnya saya baru pulang dari Beijing, Cina, terus saya ke Gorontalo karena tanggung jawab. Dan sementara di Pak Ketua, saya di Gorontalo, saya iakan saja. Kondisi saya agak mulai memburuk dan tambah buruk. Tapi karena saya merasa mungkin harus hadir di sini untuk bisa memperbaiki kualitas kesehatan, alhamdulillah itu yang saya rasakan pada malam ini. Saya sendiri sebenarnya hadirin berbicara di masjid ini bukan hal baru karena setiap saat saya hadir berceloteh, khususnya di subuh hari kalau tidak ada yang mengisi, sering saya berdiri mengisi 5-7 menit. Jadi masalah ceramah sangat biasa di sini bagi saya. Yang tidak biasa adalah menerima amplop. Jadi saya tidak biasa menerima amplop. Mungkin malam ini juga saya tidak menerima amplop. Itu agak menurunkan lagi kesehatan kalau itu. Ada gitu? Ya. Ya. Kalau mau tidak terlalu kelihatan, taruh di sela-sela songkokku. Kalau saya jalan, toh adenda kalau kayak. Bercanda ke Pak Bendahara ya, baik. Hadirin yang kami muliakan, malam ini saya membawa catatan. Biasanya saya tidak mencatat, tapi karena di sini sudah berulang-ulang saya sharing, maka perlu saya mencatat supaya yang berulang itu bisa lebih dikontrol. Karena itu penyakitnya penceramah, selalu berulang yang dia sampaikan. Itu sebabnya penceramah sangat tidak suka kalau jamaahnya itu terus. Apalagi pindah masjid nih, tiba-tiba nanya lagi, kenapa lagi ada yang ikuti kayak ya, gara-gara satu orang naruh bagi lagi ceramahnya, kasihan. Padahal sudah dipersiapkan. Kalau saya ikut catat memang ini. Hadirin, kita sedang memperingati Maulid. Tadi sudah dilantungkan oleh Korea. Ceno merdu suaranya. Siapa? Oh, alumni UIN. Oh, alumni UIN. Mahasiswa kami dong. Iya. Di UIN banyak sekali seperti itu memang. Iya. Di banyak sekali, luar biasa. Sudah ada Barzanji tadi, itu bagian dari
upaya kita untuk menyegarkan syiar Islam dalam kaitan dengan memperingati Maulid. Tujuannya hadirin adalah mendekatkan jarak kehidupan kita dengan kehidupan Rasulullah dulu yang begitu jauh. Jauh secara waktu, jauh secara idealitas. Dengan Maulid ini kita tarik sedekat. Itulah sebabnya ini menjadi sebuah sarana syiar yang sangat urgen dalam kehidupan masyarakat. Karena idealitas kehidupan keberagamaan Rasulullah pada masanya itu ingin didekatkan dalam kehidupan kita. Yang sudah banyak yang melenceng, yang tidak persis keluar dari rel, track. Akhirnya kita berusaha dekat. Makanya kita memperingatinya setiap saat dengan momentum Maulid itu. Semoga makin hari makin dekat. Itu refleksi kita. Nah, tema yang kita bahas adalah bagaimana dengan Maulid. Bagaimana dengan Maulid ini itu menjadi sarana refleksi untuk memperkuat kontrol diri. Nah, ini yang akan saya ulas sedikit tentang kontrol diri. Karena kehidupan masyarakat muslim sekarang tampaknya makin hari makin kurang terkontrol. Dulu kalau ustaz ceramah terkontrol di jamaahnya karena belum ada HP dulu. Sekarang susah sekali terkontrol karena kita berceramah jamaahnya melihat HP-nya. Jadi tidak terkontrol. Iya, lihat HP. Itulah sebabnya kenapa di tengah-tengah kesibukan saya hadirin, di tengah-tengah kesibukan saya masih sangat senang diundang ceramah. Karena salah satu motivasi saya, apakah ceramah saya masih menarik bagi jamaah? Salah satu indikatornya kalau saya ceramah, jamaah tidak melihat HP-nya. Itu selalu saya penasaran. Jadi kalau ceramah Kak, nah banyak jamaah ibu-ibu melihat HP-nya berarti tidak menarik memang ceramah. Cek lagi balik. Iya. Nah itu sebenarnya rasa penasaran saya. Nah, kehidupan yang tidak terkontrol. Yang pertama, pesan Maulid itu adalah bagaimana mengontrol diri kita sebagai umat Islam dari perilaku konsumtif. Itu sudah melenceng dari Rasulullah yang konsumeris, konsumtif, konsumsi menjadi konsumtif. Konsumsi itu dibutuhkan, tetapi ketika menjadi konsumtif itu kebanyakan. Itu di teras kita butuh konsumsi kalau pagi. Itu pasti butuh konsumsi. Tidak seru kita ngobrol-ngobrol sudah salat subuh di sebelah kalau tidak ada konsumsi. Tetapi ketika warga teras semakin konsumtif, itu sudah tidak bagus. Ya, nasisa nih, terus ya lempar-lempar nih, tinggalkan nih, yang penting ada, tidak dimakan, itu sudah muncul perilaku konsumtif. Nah, di mana yang perlu dikontrol dari perilaku konsumtif umat itu, sering kita istilahkan 3F. Yang pertama fun, yang kedua food, yang ketiga fashion. Nah, kalau kita merujuk kepada riwayat hadis Rasulullah, ini semua yang harus terkontrol dengan kesederhanaan kehidupan Rasulullah. Apa itu fun? Yang hobi-hobitan. Hobi yang untuk senang-senang. Itu fun. Hobi yang senang-senang. Bukan yang
utama dalam hidup kita, bukan yang prioritas untuk senang-senang. Contoh fun itu adalah sosmed. Pertanyaanku ke ibu-ibu, dalam 24 jam sehari kehidupan tak, berapa jam kita pakai mas sosmed? Jawab Ki dulu, daripada saya yang kasih tahu Ki. Gue kasih tahu Ki, rata-rata ibu-ibu menggunakannya di atas 8 jam. Boleh protes sekarang. Rata-rata. Mudah-mudahan yang rata-rata itu tidak berada di dalam masjid kita ini. Itu fun. Coba bayangkan isena, toh perhatikan mana roh keluarga itu. Mau kita tidur, lomatin roh HP-nya. Lihat situ, lihat lagi. Tidur, pas matiin rogi, HP-nya begini. Jam berapa Mi? Nah lihat lagi. Iya. Cocok toh? Iya. Berarti Pak Ketua sering melihat juga begitu. Nah nyinggung siapa-siapa kan toh? Nah, bangun subuh, yang pertama dicek adalah HP-nya. Sampai-sampai konon pernah terjadi pertengkaran tengah malam karena tiba-tiba bunyi itu HP. Marah itu, nah cek itu istrinya, marah suaminya. Apalagi dilihat ini, marah itu istrinya kepada suaminya, istrinya marah. Apa ini beautiful. Ternyata dilihat baterai full. Oleh cabut. Makanya pakai kacamata baru lihat baik-baik. Seni beautiful, baterai full. Iya. Salah satu ciri manusia yang sangat konsumtif, yang tidak terkontrol dalam fun, bersosmed, bermedia, ketika bangun langsung yang dicari adalah HP-nya. Jelas itu. Iya. Bukan pasangannya na campak-campak. Atau jam berapa nih anaknya na kasih bangun untuk salat subuh. HP-nya na cek. Siapa tahu ada nunggu. Ada apa namanya? Apa kamu na cek orang? Paket. Anu juga. Iya. Apakah yang biasa melakukan itu? Pokoknya langsung otomatis itu. Game. Pusing tongka itu ibu-ibu bapak-bapak. Namun tuma-tuma kokoma game tuh. Game. Pernah sibuk ini orang. Game ki. Di pesawat saya lihat game, di kantor main game. Iya, game online. Syukur-syukur tidak terjebak apa yang disebut dengan judi online. Ada kasus mahasiswaku sekarang kuselamatkan. Iya, ternyata dia berhenti kuliah, ambil cuti. Saya temui, saya dapatkan gara-gara judi online. Kak masuk mau kembali, bantu. Itu apa? Karena apa yang disebut dengan kebablasan pada sosial media dan game. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, mengontrol perilaku konsumtif yang terkait dengan fashion, wajib, pakaian, mode. Muhammad Rasulullah, luar biasa sekali kebablasan kita ini. Saya mencermati ibu-ibu itu. Ya, sebentar pi bapak-bapak. Ada tuh bapak-bapak, tunggu dulu. Kita tuh belum bisa berapa ceramah, tambah protes sedikit.
Kan tadi game itu ibu bapak-bapak yang banyak. Tanam mikir dulu. Tanam mikir dulu. Masih panjang, masih ada ini. Ini reflektif ini. Bukan ibu-ibu di sini yang saya maksud. Kita tahu bikin tersinggung penceramah. Nanti cepat berhenti nanti ceramah ini. Oke, maksudnya ibu-ibu, fashion, perilaku konsumtif pada aspek fashion. Ternyata ada kesadaran kolektif di kalangan emak-emak sekarang bahwa baju pesta itu hanya sekali dipakai. Bagaimana bapak-bapak? Setuju ke? Iya. Lawan kalau begitu. Sulina dan liang itu satu kali gimana pakai. Dan lamanya berada di pesta tidak sebanding dengan waktu, biaya, tenaga dikeluarkan untuk mendapatkan itu baju. Ada luar biasa perilaku konsumtifnya ini orang. Iya. Satu kali gini dipakai ini. Pakai lagi ke sana. Dibilang tidak, karena ketemu kan nanti dari kompleks Citra Lena tahu bahwa 2 kali aku pakai. Konsumtif. Ini sebenarnya pola pikir konsumtif yang perlu diset ulang. Nah, siapa yang menderita kalau begini? Jangan juga selalu mengaku bapak-bapak karena bisa tonji ibu-ibu yang beli. Tapi kebanyakan bapak-bapak kasihan. Nah, itulah yang perlu memang dilihat sekarang. Dan itu tentu bertentangan dengan semangat pola hidup sederhana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Singkatnya yang ketiga, food, andre-andre, makanan. Nah, saya lihat di sini bagus sekali karena terkontrol di penyediaan aksesoris makanan kita. Bagus. Yang mau diberikan ke saya lumayan lebih bagus dari yang lain. Iya. Ada juga kue-kue di belakang, luar biasa. Ini pas situasinya. Tetapi hadirin, kalau kita melihat hajatan-hajatan di luar biasa sekali mubazirnya itu. Di sebuah negara, saya beredar di beberapa negara, termasuk negara yang sering kita jadikan sebagai referensi keberagamaan. Di palebak yor plastik itu dikasih lebar, baru dituang nasi, makanlah orang sama-sama. Ternyata lebih banyak yang disisa daripada yang dimakan, dan sisanya itu langsung dibuang. Kalau ada hajatan, semua jenis kue disiapkan. Untung kita ada tradisi Columbus menyelamatkan itu. Kalau tidak ada Columbus, hilang semua itu. Apa kepanjangan lagi Columbus? Kelompok ibu-ibu, pembungkus ibu-ibu lagi. Saya tidak tahu itu maksudnya. Iya, ada juga istilah SMP. Sudah makan, pulang. SMA sudah makan, ambil. Sama di Columbus itu menyelamatkan. Dan tradisi kita di sini selama ada teras-teras itu tidak pernah memang ada kebiasaan kita untuk membuang dan membuat kita konsumeris pada aspek makanan. Jadi hadirin yang kami muliakan, aspek 3F inilah yang perlu kita jaga dengan baik, mengontrol supaya ajaran laqad kana lakum fi Rasulillah sebagai uswatun hasanah betul kita bisa wujudkan. Yang kedua, mendekatkan jarak yang jauh dari idealitas kehidupan Rasulullah tentang mengontrol pola pikir, mindset yang sering disebutkan, yang sering kita dapatkan di pengajian-pengajian, di seminar-seminar, kita istilahkan pola pikir. Mengontrol pola pikir.
pola pikir yang harus dikontrol. Berpikir positif diantaranya satu. Cara berpikir positif, kalau ada anak-anak tak masuk di dalam masjid dan ribut, jangan dimarahi. Artinya apa? Ributnya di masjid daripada dia ribut di tengah jalan. Itu pikiran positif. Kalau ada bapak-bapak yang malas-malasan malam hari hanya terbaring saja di sofa, berpikir positif ke ibu-ibu. Jangan anggap bapak-bapak tadi itu malas dan tidak kreatif daripada pergi terbaring di tempat lain. Ya. Pikir positif. Demikian pula bapak-bapak, kalau ada ibu-ibu terlalu cerewet di rumah, jangan mengeluh, berpikir positif. Artinya apa? Tidak perlu Miki beli radio. Nah, ada Miki. Pikiran positif itu mindset. Dan itu yang selalu dihidupkan. Sering kita melihat anak-anak, ibunya sering kecewa pada anaknya. Kenapa kita sering cerita anak-anak? Karena originalitas perilaku sering lahir dari anak-anak. Pegang dua apel, terus seorang ibu meminta atau kakaknya minta apelnya satu, ternyata nagigit. Yang kenapa kok gigi kedua? Langsung diserahkan. Kak, ini yang lebih manis. Kita termulai dengan negative thinking, padahal anak itu menggigit untuk mengecek yang mana manis. Sementara orang tua kalau nagigi begini berarti dia loma berani. Padahal anak kecil itu, oh ini yang lebih manis, ambil ke ini. Pikiran positif, positive thinking. Dan bila itu dirubah dalam mindset, mengontrol itu luar biasa kehidupan kita untuk memperpendek jarak idealitas dengan kehidupan Rasul. Salah satu pola pikir yang perlu diperbaiki adalah menghargai perbedaan pandangan. Inilah masjid yang sangat apik, bergabungnya pandangan yang beragam dan bisa saling bersinergi. Makanya saya sebagai warga Masjid Al-Istiqomah Citralen sangat bangga selalu cerita di luar. Padahal dari kompleks ke kompleks saya selalu menjadi warga masjid. Tapi selalu saya bangga. Bukan karena kompleksnya Citralen, tapi inklusivitas di masjid ini sangat bagus. Mungkin ada orang yang tidak setuju, tidak srek dengan maulid, tetapi tidak menjadikan itu persoalan. Jadi persoalan khilafiyah sudah bukan persoalan di sini. Luar biasa sekali. Kenapa? Karena menghargai perbedaan pandangan. Sayang, ada alat peragaku lupa bawa. Ini karena malasa-lasa Kak Cedek tidak terlalu normal. Iya, bagaimana kita melihat satu titik dan dilihat dari sudut yang berbeda, dan ternyata yang kita lihat secara berbeda adalah titik yang sama. Iya. Pak, ada nih kapan kalau kita mau pergi ke Makassar, mau ke Makassar tetapi dari Wajo. Apakah jalannya kalau dari Wajo mau ke Makassar? Bisa di Bone, bisa lewat Bone, bisa lewat Parepare, ya, lewat Sopeng, ya, Waditolo bisa lewat di mana juga? Bisa lewat udara juga kalau ada helikopter tak. Ujung-ujungnya sampai pada titik yang sama adalah tujuannya ke Makassar. Begitulah kita mengontrol mindset untuk menghargai perbedaan pandangan. Mindset itulah yang membuat kita
memiliki visi yang jauh terhadap kehidupan ini. Mindset. Mindset. You set your mind. Itulah Rasulullah. Punya visi ke depan dalam membangun umat. Bisa dibayangkan kalau Rasulullah tidak berhijrah. Itu perubahan apa yang kita tidak membayangkan sebuah perubahan. Jadi visi hijrah itulah yang membuat sebuah epicentrum peradaban baru bagi kehidupan masyarakat. Mananya apa hadirin? Semangat berhijrah itu yang harus diikuti dari yang dipraktikkan Rasulullah. Biasanya Muharram sering menjadi isu. Itu visionernya Rasulullah. Kenapa? Karena mampunya untuk mengontrol mindset. Jadi kalau ada yang masalah kehidupan pada berbagai aspek, maka kita sering menyebut kita perlu berhijrah. Yang terakhir, mengontrol yang terakhir adalah mengontrol perilaku sosial. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya. Karena ternyata beragama itu aspek sosialnya lebih dominan dari aspek individual kehidupan kita itu. Semua berefek pada aspek sosial. Bagaimana mengontrol perilaku sosial? Adalah mengontrol kesombongan, mengontrol kebencian, mengontrol dengki, dan lain-lain. Dan sifat yang bisa meruntuhkan silaturahim dan kehidupan sosial kita. Atau kehidupan sosial. Terutama yang sombong. Sombong itu maborro. Maborro itu matampo. Matampo itu mabangka. Ya, arogan, congkak. Sombong. Iya. Dan kesombongan itu berefek pada perilaku sosial kita. Tidak ada itu orang sombong yang banyak temannya. Orang sombong tidak bisa masuk di komunitas. Orang sombong susah menjadi ketua masjid. Orang sombong ya tidak diterima di arisan. Karena bermasalah dalam perilaku sosialnya. Bermasalah. Apalagi jenis-jenis kesombongannya. Merasa dirinya paling pintar karena dia profesor. Merasa dirinya paling jago karena dia paling kaya. Merasa dirinya paling suci karena berkali-kali naik haji. Siapakah di sini jamaah yang sudah naik haji lebih dari 3 kali? Ya, buat tidak ada. Syukurlah. Berarti seimbang jin. Ya, seimbang. Hadirin, dan ajaran orang tua kita yang mengatakan bahwa yarotawe silallo tasirami. Jadi tidak boleh kita sombong. Tidak ada alasan untuk menyombongkan diri, apalagi kalau profesor. Itulah yang pernah saya cerita di kalangan masyarakat akademik. Naik kereta kini profesor. Kan sudah ada kereta dari mana kayak ini? Dari Parepare ke Maros. Jadi bisa bikin cerita kereta api. Di kereta itu kan berhadapan orang. Duduk berhadapan. Oh, ini profesor berhadapan dengan orang. Baru ini profesor. Diam saja itu lama kereta. Bertanya, bilang, Pak, dari mana Ki? Dibilang dari sini Kak Pak. Bilang, oh kita ya? Dibilang saya dari situ juga mau ke sini, Makassar. Apa kerja kita Pak? Dibilang, Pak, Pak Jamadar ini kasih tukang kebun. Bilang luas kebun Pak? Bilang, oh tidak, untuk cukup buat hidup lah. Terus bertanya lagi tukang kebun, kalau kita Pak? Bilang, oh saya profesor. Oh profesor. Bukankah itu yang disebut guru besar Pak? Bilang, itu nih. Bilang, oh profesor. Guru besar. Wih, hebat kan Pak? Alhamdulillah. Bilang, oh iya. Mama kok suruh ke situ tukang kebunnya. Lalu profesor itu mengatakan, daripada diam-diam saja, bagaimana kalau kita mengisi waktu kita dengan cara tebak-tebakan ilmu pengetahuan. Karena profesor bilang, agak biasa Pak.
Dibilang tebak-tebakan, makutana kak tentang pengetahuan di dunia. Baru tatanya kak, dibilang, oh, tidak bisa kak Pak, tukang kebun jaga saya. Kita profesor, dibilang tidak Ki. Begini Pak Le, saya tanya Ki, kalau kita tidak jawab, saya cuma meminta 100.000 dari kita. Dan kalau kita bertanya, saya tidak jawab, ku kasih Ki CD juta. 1 juta. Bagaimana? Langsung tukang kebun bilang, bisa tonji juga Pak kalau begitu. Dibilang, baiklah. Oke Pak Le, kita mulai midi. Ya, kutahan ini profesor. Baru profesor mulai bilang, iya, ini Pak kali ini terus Pak mulai. Langsung dia bertanya kepada tukang kebun, Pak, pertanyaan saya, tebak-tebakan saya, berapa jarak, berapa kilometer jauhnya dari bulan ke bumi? Bilang, pastinya saya tidak tahu Pak. Dibilang, enggak pernah dipelajari. Enggak pernah Pak. Langsung profesor itu minta, sini kuantak 100.000. Karena kita tidak tahu. Langsung pulang kebun, iya, ini 100.000. Berapa memang jaraknya Pak? Langsung profesor itu mengatakan jaraknya 384.000 kilometer. Baik. Jauhnya Pak, pintar betul. Bila itu. Gimana? Iya Pak. Dengan bangga. Giliran tak sih bertanya. Bertanya tukang kebun. Setelah lama dia pikir. Pertanyaan. Bila ada nih Pak, pertanyaanku. Bila apa itu? Pak Profesor, binatang apakah itu? Kalau dia mendaki kakinya 3. Dan bila turun dari pendakian, kakinya jadi 4. Dia bilang, apa pertama kali saya dengar ini? Pertanyaan itu. Apa ini? Dia bilang, pikir mikir Pak, karena kita menguasai semua. Nah, tunggu. Apa itu dia? Dia bilang, ya silakan Pak, silakan. Langsung setelah dia lama berpikir bilang, aduh Pak tukang kebun menyerah Mak. Langsung bilang 1 juta, mari. Dia pasung di dinner, kasih keluar 1 juta. Setelah pegang 1 juta, kasih masuk di kantongnya. Oke Pak ya. Dia bilang, tunggu dulu Pak, penasaran Kak, binatang apakah itu? Baru pertama kali saya dengar. Dengan tenangnya tukang kebun mengeluarkan lagi uangnya 100.000 dan dia mengatakan, ambil nih Pak 100.000. Saya juga tidak tahu. Tidak tahu dijual karena tidak ada memang. Mananya apa hadirin? Ini sebuah ilustrasi tentang tidak adanya kontrol perilaku sosial. Siapa yang melakukannya? Seorang cerdik cendekia istilahnya. Profesor, maha guru kebijaksanaan. Tapi dia yang tidak pernah bijak. Dia sangat arogan, dia sombong, dia merasa dia bisa mengalahkan siapa saja dengan pengetahuannya. Sampai-sampai dia bertaruh dengan keyakinannya 1 juta banding 100.000. Jadi sejatinya profesor ini bukan hanya kehilangan 800.000, 800.000, tapi dia kehilangan jati diri, nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung. Inilah sebenarnya salah satu teropong kehidupan kita yang perlu kita benahi pada ragam, pada berbagai aspek. Apakah kita sebagai seorang cerdik cendekiawan, profesor tinggi gelar, kita memiliki kelebihan pada aspek material, kita punya kelebihan pada pemahaman keberagaman. Semua itu harus terkontrol supaya itu justru tidak menjadi bumerang bagi jati diri.
kita sendiri. Tidak justru mengikis nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya kita sendiri yang harus mencontohkan. Yang harus terkontrol juga dari perilaku sosial itu yang saya lihat adalah norma kehidupan, termasuk berlalu lintas, parkir, berlalu lintas, parkir. Terakhir sekali hadirin, apa tujuan dari kontrol semua ini? Tujuannya adalah dalam rangka memperkuat spiritualitas diri, spiritualitas rasa keberagaman kita tambah menguat. Itulah cara untuk mendekatkan diri pada idealitas kehidupan Rasul. Tujuannya memperkuat spiritualitas diri, menjadi manusia yang selesai dengan dirinya. Selesai dengan dirinya. Spiritualitas itu adalah man arafah nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya, dia mengenali. Dan tujuannya adalah supaya dia selesai dengan dirinya. Di sini saya mencoba merenung dan menulis siapa-siapa yang dimaksud orang yang selesai dengan dirinya. Bacakan dan angkat tangannya yang merasa seperti itu. Berarti kalau tidak ada angkat tangannya, berarti tidak masuk pikir. Nomor 1, tidak suka mencari validasi eksternal. Kalau dia melakukan sesuatu, tidak perlu dia validasi. Jago katok, ya dermawan katok, bagus di salat katok, mantap ya katok, baik ya katok. Nah, itu orang tidak selesai dengan dirinya, karena selalu dia mau validasi kebaikannya. Orang yang selesai dengan dirinya tidak ada urusan dengan validasi. Karena tujuannya bukan untuk menyenangkan orang lain dari perbuatannya. Menyenangkan dirinya di mata orang lain. Namanya tidak ada kepentingan seperti itu. Siapa yang masuk di sini? Hadirin. Kalau tidak ada pilih, ya. Saya juga tidak. Yang kedua, siapa yang selesai dengan dirinya mampu mengelola emosinya dengan baik. Orang yang selesai dengan dirinya tidak mudah emosi. Di sini di teras banyak sekali kulihat yang selesai dengan dirinya. Ada Dinda Santoso di sini kah? Sakit kasihan. Oh iya. Ya, itu Dinda Santoso, usianya 80-an. Saya panggil Dinda karena saya sedang melakukan eksperimen apakah dengan memanggilnya Dinda dia makin hari makin mudah. Nah, ini yang sementara mau dicek. Oh, agak sakit lagi. Banyak di antara kita, dia kelola emosinya. Dia tahu kapan marah, kapan tidak. Dia tidak koro-koroan. Dia tidak mudah baper. Dia tidak mudah tinggalkan grup kalau tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tinggalkan grup. 2 hari tidak dimasukkan, dia sendiri yang minta admin. Kasih masuk kak lagi. Itu belum selesai dengan dirinya. Emosinya mampu dia kelola dengan baik. Ada banyak di sini, banyak seperti itu. Yang ketiga, dia memahami apa yang terpenting dalam kehidupan ini. Jadi dia punya skala prioritas. Dia tahu ini yang penting. Dia tidak asal mengambil, tetapi dia mengambil bagian dalam hidup ini karena dia menganggap itulah yang penting untuk kehidupan ini. Jadi istilah dalam dia tahu yang mana menjadi kebutuhan, bukan yang mana menjadi keinginan. Dia bisa membedakan yang mana kebutuhan, mana keinginan. Nomor siapa nih Dendro? Nomor apa nih? Siapa yang selesai dengan dirinya? Yaitu yang sudah mampu berdamai
dengan masa lalunya. Ibu-ibu, masa lalu taruh 50 tahun nih. Mereka cedek masalah, lisu di masa lalu. Tidak selesai dengan diri. Bapak-bapak tidak pernah move on dengan masa lalunya. Bila seandainya riolo, seandainya dia pernah mati nenek, pasti itu movie. Dia tidak. Dia selalu menciptakan konflik batin dalam dirinya karena dia tidak menganggap masa lalu adalah masa lalu. Dia menghadirkan masa lalu itu untuk kehidupan sekarang. Padahal semua masa lalu itu seharusnya menjadi pelajaran terbaik untuk masa depan. Itulah orang yang selesai dengan diri. Yang kelima, siapa yang selesai dengan dirinya adalah yang berhenti membandingkan. Bahasa Inggrisnya stop comparing. Orang yang selesai dengan dirinya sudah tidak pernah membanding-bandingkan, apalagi banding-bandingkan suaminya atau istrinya. Itu tidak selesai dengan dirinya. Kalau yang selesai dengan dirinya, kehidupan keluarganya tai kucing rasa coklat. Iya. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi perbandingan. Sudah sangat enak dengan kehidupan yang telah dia jalani. Jadi ciri orang ketika dia sudah membanding-bandingkan dalam aspek kehidupan, dia belum selesai. Yang keenam, kemandirian batinnya bagus. Batinnya sudah mandiri, tidak mudah kena provokasi. Apalagi sekarang era orang gampang diprovokasi di medsos, di mana. Wih, cerita ki anu ngagosip ki. Dia tidak mudah kena karena batinnya mandiri. Dia punya kemampuan memverifikasi sebelum dia menganggap bahwa sesuatu itu benar atau salah. Yang terakhir yang selesai dengan dirinya, fokusnya memberi. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Itu ajaran Nabi. Fokusnya memberi. Yang sudah selesai dengan dirinya, apapun dia, fokusnya apa yang diberi. Orang yang selesai dengan dirinya tidak mesti dia menjadi kaya. Orang yang selesai dengan dirinya tidak mesti dia menjadi pejabat. Orang yang selesai dengan dirinya tidak mesti dia memiliki keunggulan yang bersifat material dibanding orang lain. Tapi orang yang sudah selesai dengan dirinya seperti 7 aspek yang saya sebut, termasuk yang terakhir, dia selalu terobsesi untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Hadirin, yang paling terakhir sekali, siapa yang tidak selesai dengan dirinya? Ada cerita singkat, inilah yang tidak selesai dengan dirinya. Tengah malam, suaminya pulang ketuk-ketuk. Ngebuka ke istrinya tengah malam. Terus bertanya. Suaminya bertanya di tengah malam, jam berapa Mi Susan? Langsung dipukul oleh istri. Keesokan harinya suaminya membawa masalah itu ke pengadilan, ke polisi. Bertanya polisi, kenapa kau pukul suamimu? Nah, dia bertanya saja jam berapa. Lalu istrinya mengatakan, masalahnya dia panggil Kak Susan, padahal namaku Bulan. Itulah yang tidak pernah selesai dengan dirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اجعل ديننا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وأعمالنا أعمال الصالحين ونيتنا نية المخلصين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيتها ولا دينا إلا قضيتها ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا علينا أعواما عديدة ومزمنة مديدة ونحن وصحة وعافية اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian doa yang telah kita sama-sama dengarkan. Semoga doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup acara pada malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kegiatan ini, semoga segala rangkaian acara yang telah berjalan, dan mengucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin yang telah berpartisipasi sehingga acara ini berjalan dengan baik. Dan insyaallah atas ridha Allah Subhanahu wa taala kita semua mendapat syafaat Rasulullah SAW, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Dan saya akhir dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.